Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Saya presentasi terlebih dahulu ya. Pertama, Dodi Ade Purnama. Dodi belum hadir. Dwi Regina, Hadir, Bu. Dwi Lestari, Hadir. Nadiratul Aulia. Dodi belum hadir. Hadir. Oke, hadir semua ya. Sebelum memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini membahas tentang fabel. Jadi, fabel adalah bentuk cerita fiksi, salah satu jenis dongeng yang ditokohi oleh binatang yang dapat berbicara dan berakal budi seperti manusia. Jenis-jenis fabel ada dua. Yang pertama, fabel klasik. Fabel klasik adalah cerita fiksi tentang binatang yang telah ada sejak zaman dahulu, bahkan tidak diketahui waktu kemunculannya secara persis. Ciri-ciri fabel klasik yang pertama, cerita sangat pendek, tema sederhana, kental dengan petuah atau moral, dan sifat hewani masih melekat. Sedangkan fabel modern adalah cerita yang muncul dalam waktu relatif, yang belum lama. Ciri-ciri fabel modern yang pertama, cerita bisa pendek atau panjang. Yang kedua, temanya sederhana. Yang ketiga, kental dengan petuah atau moral. Dan yang terakhir, sifat hewani masih melekat. Unsur-unsur intrinsik fabel. Yang pertama ada tema. Tema merupakan judul dari isi cerita. Yang kedua, latar adalah menentukan tempat dan waktu pada cerita. Yang ketiga, tokoh. Tokoh itu pemeran atau figuran yang bersangkut dalam cerita. Keempat, watak tokoh. Watak tokoh ini perilaku atau tingkah penokoh. Watak penokohan terdiri dari antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang kelima, konflik ini pertentangan atau permasalahan yang terjadi pada suatu fabel. Yang keenam, alur. Alur ini rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Yang ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang ini cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, alur, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Dan yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembicara. Struktur teks fabel. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pembuka dalam cerita prosa rakyat. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini adalah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Yang ketiga, resolusi. Resolusi ini adalah suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menentukan permasalahannya. Dan yang terakhir, yang keempat, koda. Koda adalah akhir dari prosa cerita rakyat seperti legenda dan fabel. Struktur ada penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim ini adalah kata-kata yang memiliki makna sama. Sedangkan antonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang berbeda. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ini kalimat yang ditandai dengan tanda kutip dua seperti aku lapar. Yang ketiga, penggunaan kata seru.
Kata suruh ini kata yang menandakan ekspresi hati. Misalnya, oh, wah, dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan kata sandang. Kata sandang ini kata yang dilekatkan pada orang. Misalnya kata si dan sang. Yang keempat, penggunaan kata depan. Kata depan ini kata yang diletakkan di bagian depan kata lainnya. Misalnya ke, di, kepada, dari, dan pada. Terima kasih. Ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Ada nggak yang bertanya? Tidak ada. Kalau gitu ada tugas untuk kalian, yaitu tugasnya mencari cerita fabel dan cari unsur intrinsiknya. Kumpulkan minggu depan, pertemuannya akan datang. Jelas? Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.